Oke, kembali lagi di teman malam Jumat. Sesuai dengan judulnya, saya akan bercerita tentang sosok yang ada di judul. Ini bermula dari waktu rumah saya ya. Rumah saya sebelah itu, sebelah rumah saya itu waktu dulu itu masih kebun pisang. Jadi di situ masih kebun pisang, belum ada rumah. Kalau sekarang udah dibangun rumah ya. Udah kebun pisang yang dimana setiap malam orang-orang yang lewat situ di atas jam 10 rata-rata melihat sosok tersebut gitu. Sosok si Miss Kun ini ya, alias kuntilanak ini. Nggak tahu yang kalau orang-orang itu saya tidak tahu persis ya, mereka melihat ada berapa sosok di situ. Biasanya nih kalau kebun pisang itu kan rata-rata ada yang bilang poci ya, poci atau pocong. Tapi ini anehnya di sebelah itu terkenalnya Kunti gitu, si Kunti ini pada waktu itu. Jadi kalau siapapun yang keluar malam hari sendiri di atas jam 12 ya, kalau dari rumah saya itu. Jadi di rumah saya itu ada salah satu pohon pisang yang memang mengarah ke sini. Salah satu daunnya itu mengarah ke sini, dan di situ sering banget terlihat ada sosok yang lagi duduk gitu, duduk di daun itu gitu, sedang duduk. Nah ini kan sekarang rumah saya nih, kalau yang teman-teman saya yang udah baru-baru datang ke sini kan udah di semen ya sebelah, tapi kalau dulu kan belum. Jadi daun pisangnya itu terlihat gitu mengarah ke sini gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin siapa tahu barangkali ada teman saya yang lagi nonton ini dan mereka tahu gitu ya rumah saya bentuknya seperti apa. Dulu tidak seperti ini gitu ya. Sekarang mah udah karena dibagusin aja gitu. Dulu mah masih belum ada tembok sebelah, belum ya, masih terbuka, pagarnya juga belum tinggi, masih rendah gitu. Dan dulu masih ada taman-taman di depan, sekarang udah nggak ada gitu. Kalau dulu mah beda, bukan kayak gini lah pokoknya ya. Nah jadi bermula waktu itu dari karena udah nih diceritain warga-warga lah, udah pada banyak yang cerita gitu kan. Ya, kalau saya dan keluarga kan kayak karena bersebelahan, jadi ya udahlah, memang mungkin dia tempatnya di situ, ya udah gitu ya, udahlah gitu ya, biarin aja, yang penting asal jangan ganggu gitu kan. Nah sewaktu malam itu ayah saya pernah mau gembok nih, dia ke depan nih, dia mau gembok pagar rumah, terus ke depan. Akhirnya tidak sengaja terlihat si Mbak Kunti itu sedang duduk, dan posenya sedang ya duduk seperti biasa gitu, duduk manis ya ala-ala cewek, dan melirik dan melihat ke arah ayah saya gitu sambil kayak nyengir gitu. Paling hebohnya ini waktu om saya lagi main ke sini. Jadi om saya pernah ngajak main teman-temannya ya. Waktu itu saya masih kecil banget, kayak masih SD ya, kira-kira SD, baru-baru masuk SD kayaknya ya, kelas 1 atau 2 ya gitu ya. Terus kita ini lagi pergilah gitu jalan-jalan, lagi nggak di rumah gitu, rumah ditinggalin karena tahu kita mau pergi gitu, mau nginap di luar gitu ya, karena jalan-jalan gitu, kita mau jalan-jalan, mau bermalam di luar. Akhirnya om saya ini kan kayak wah kebetulan gitu kan, saya kata om saya itu ya, katanya dia mau ngundang teman-temannya main bareng gitu, kayak jadi saya aja deh yang jaga gitu, kata om saya gitu. Ya udah, akhirnya kuncinya itu kan dikasihkan ya ke om saya, dia bawa teman-temannya tuh malam-malam.
Nah itu kan ada speaker musik tuh ya, kayak home theater gitu ya, yang gede gitu. Nah dia setel musik pada malam hari, karena kan namanya anak-anak muda gitu. Waktu om saya ini juga waktu itu masih kayaknya masih SMA ya, masih SMA. Terus karena pengen ya namanya anak laki-laki gitu ya, mau nongkrong-nongkrong, dan sekitar jam 12 dia nyetel musik gitu, karena tahu ya di sini maksudnya sering ngomongin si itu gitu kan. Pernah cerita juga keluarga saya kan, ke om saya itu juga cerita. Lalu dia nantangin mana sih gitu ya si perempuan itu gitu loh. Akhirnya dia duduk di luar di teras, terus dia menghadap ke arah kebun pisang itu, daun pisang itu gitu kan. Dia penasaran. Ayah saya kan juga cerita pernah melihat si sosok ini juga di daun itu. Dia sambil ngeliatin tuh, dia sambil nyamperin terus kayak ngeliatin mana sih gitu, nggak ada awalnya. Lalu itu kan lagi sambil setel musik, dia sama temen-temennya kan lagi ngumpul di sini, dia di ruang TV situ ya, di ruang sambil nyetel itu, di ruang keluarga itu, ruang TV. Seketika tiba-tiba ada suara di cucian piring ya, di dapur gitu, suara kayak cengkleng gitu, kayak apa ya, kayak dibanting gitu ya, piring-piring dibanting. Ada yang ngeh gitu kan, tadi ada suara gitu. Nah coba langsung dia lihat gitu ya, ternyata kagak ada siapa-siapa, emang nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada temennya juga lagi di dapur situ, semua lagi pada ngumpul. Terus akhirnya om saya ini ke depan gitu kan, takutnya mungkin maling apa gimana, masuk dari pintu samping kan, soalnya ada di sini kan saya pintu masuknya ada 2 akses ya, ada kanan ada kiri ya, mungkin dari kiri takutnya gitu kan. Pas dilihat ternyata nggak ada gitu, tapi yang terlihat yaitu si perempuan itu, si miskun itu yang lagi duduk manis. Akhirnya dia ketawa-tawa sambil ngeliat gitu. Dan itu paling akhirnya langsung teriak, semua langsung ke dalam, om saya juga ke dalam. Akhirnya ya udah sama teman-temannya itu pada nggak berani lagi keluar gitu, seperti itu. Dan itu menurut mereka kayak pengalaman yang paling apa ya, nggak menakutkan juga sih. Mereka pernah mengalami hal yang lebih seram dari itu, cuma kayak apa ya, ternyata juga horor juga gitu ya, nginep di rumah om saya ini gitu, di rumahnya kakaknya om saya ini gitu kan ibunya saya itu kan kakaknya om saya itu. Jadi ya itu sih kayak unik gitu, sambil dengerin musik, ada yang banting piring dari arah dapur, pas lihat keluar nggak taunya ada miskun gitu. Padahal ya pengen lihat kan awalnya, tapi pas lihat ya itu cerita ya banyak banget karena di sini yang nantangin sosok tersebut gitu loh. Karena kan satu orang security kan tiap malam itu kan ada yang ngeliat gitu, ngadu gitulah ya, cerita-cerita di sini ada ini, dan ya udah pada penasaran gitu. Yang ditanya itu ya rumah saya gitu, karena rumah saya emang persis di sebelahnya banget gitu. Dan pernah nggak ngeliat ini, dan kita sama sekali nggak pernah, baru ayah saya aja itu, dan saya pun nggak pernah sih ya, keluar malam juga nggak pernah sih waktu kecil mah ya. Jadi di rumah aja, dan ya nggak pernah kalau ngelihat sosok itu sih di sebelah gitu. Cuma ya ayah saya aja yang pernah gitu. Dan oh iya, ibu saya juga waktu itu pernah kayak nantangin juga ya, ngelihat gitu, mana sih yang katanya orang-orang bilang ada kuntilanak, terus akhirnya keluar ngeliat aja gitu, bengong ke pohon pisang, ke kebun pisang, nggak ada siapa-siapa, dilihat. Mama saya emang kan nggak sensitif gitu ya, dia
sensitif tuh ke mimpi. Kalau mama saya itu, ibu saya itu ke mimpi ya, larinya dia ke mimpi dan rep-repan gitu, dia sering banget. Tapi kalau kayak ngelihat gitu nggak pernah sama sekali.